suatu hari nanti di hari kiamat itu, yaumul hisab nanti, gitu ya. Ya, di situ yang namanya harta dan anak-anak yang di dunia ini kita bangga-banggakan itu, kita besar-besarkan itu, kita pamer-pamerkan itu, ya, itu tidak bermanfaat sama sekali di hadapan Allah. Ilaman atau Allah, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, kan itu. Nah, maka untuk menumbuhkan tauhid ini kita betul-betul harus membersihkan hati. Utamanya membersihkan dari hati dari apa? Yang pertama itu adalah kesombongan dan rasa ego kita, bangga terhadap diri kita masing-masing, diri kita sendiri itu. Sombong dan bangga diri, atau kesombongan dan egoisme dalam konteks itu. Itu betul-betul akan menjadi faktor internal yang menghalangi tumbuhnya tauhid. Itu yang menghalangi kita untuk, meskipun kita belajar Asmaul Husna sampai 99 katam ping 100, kalau yang namanya sombong dan bangga diri itu masih ada, ya, walaupun sedikit itu di dalam hati kita, tetap akan menghalangi tumbuhnya tauhid. Ingat, Rasulullah sendiri mengancam kita dengan mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sombong meskipun sebesar darah, kan itu. Ya, nah di dalam kaitannya dengan sombong dan bangga diri, sombong dengan egoisme itu, gitu ya. Allah melarangnya di dalam surat Luqman, ya, ayat ke-18, ya. Quran surat Luqman surat ke-31 ayat Allah tidak menyukai ke-18. orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayo silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamsi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Ya, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, kan itu. Nanti di ayat yang lain berbeda, kan itu. Ya, jadi yang di depan itu sudah dikatakan di situ oleh disebutkan oleh Allah, janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Dan itu dua hal yang betul-betul menghalangi diri kita masing-masing itu untuk masuknya tauhid, untuk tumbuh berkembangnya tauhid, karena hakikatnya itu sudah menuhankan dirinya sendiri, gitu loh. Orang yang sombong dan bangga diri tadi, angkuh, kan itu. Ya. Tadi kan janganlah kamu memalingkan dirimu karena sombong. Ya. Maka ketika Rasulullah juga mempunyai sikap, pernah bersikap yang seperti itu, langsung ditegur oleh Allah, itu abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka, kan itu. Coba dibuka Abasa ayat 1 sampai ayat 3 itu. Surat Abasa surat ke-80 ayat 1 sampai berapa, Ustaz? 3 aja dulu. Sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dia Nabi Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang tunanetra, Abdullah bin Umi Maktum, telah datang kepadanya. Tahukah engkau Nabi Muhammad, boleh jadi dia ingin mensucikan dirinya dari dosa. Ya, luar biasa.
Artinya luar biasa pentingnya untuk menjauhkan diri kita masing-masing dari sikap sombong dan angkuh tadi yang menyebabkan kemudian kita, kalau tadi di situ dikatakan berpaling dan sebagainya, menyebabkan hubungan muamalah kita rusak dan juga nanti menyebabkan hubungan tauhid kita dari ibadah kita juga rusak. Dua-duanya rusak karena tadi saya katakan hakikatnya itu sudah menuhankan dirinya sendiri, menuhankan hawa nafsu. Ya mana mungkin orang bisa baik kalau dia itu sudah bertuhan kepada hawa nafsunya kan gitu toh. Maka muamalahnya pun rusak karena dia berpaling dengan dari orang yang baik dalam konteks itu. Ya barangkali dia ingin mensucikan diri, ya Rasul sebagai manusia bisa salah dalam konteks itu, maka kesalahan langsung ditegur jadi pelajaran untuk kita semuanya dalam konteks itu. Beliau menganggap remeh itu orang buta, desel-desel. Ya, padahal ini beliau sedang melayani tokoh-tokoh kafir yang diharapkan masuk Islam sehingga bisa menjadi kekuatan di dalam dakwah, harapannya kan seperti itu. Ternyata sebaliknya, ya Allah tahu, Rasul tidak tahu kan gitu, maka ditegur kan itu. Nah kita juga begitu. Seharusnya ketika kita itu berlaku sombong atau kita itu melengos atau kita itu meremehkan, merendahkan orang lain, kita ingat ayat ini, abasa wa tawalla. Nah, ingat ya seperti itulah. Kalau seperti itu kan artinya muamalahnya sudah rusak, dirusak oleh kesombongan itu karena merendahkan orang lain. Al-kibru batarul haq, bahwa tunas yang namanya sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya, kebenarannya apa dalam konteks itu? Kebenarannya semua manusia itu posisinya sama. Apakah dia itu buta ataukah melihat, ataukah dia itu kaya atau miskin, ya tidak punya alasan untuk merendahkan, meremehkannya. Ya, kita perlakukan sama, yang membedakan manusia itu hanya takwanya kan gitu. Ya. Nah, karena kita sombong tadi ya kesombong ya, di situ ada unsur menolak kebenaran ya. Artinya mudah sekali kita menjadi orang-orang yang menolak firman Allah, menolak ayat-ayat Allah, ya, menolak tuntunan Rasul dan sebagainya. Arti menolak di situ tidak harus dimaknai sebagai menolak dengan ucapan, tetapi tidak mau mengamalkan, tidak mau hidup sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul itu sudah menolak. Maka dalam di bahasa hadisnya kan dikatakan sebagai aba, enggan gitu. Tapi hakikatnya menolak itu. Kulu umati ya, kulu dalam jannata ilaman aba. Semua umatku itu akan masuk surga ilaman aba, kecuali orang yang enggan, yang tidak mau. Itu hakikatnya menolak. Ya, mamanya apa ya Rasulullah? Ya Rasulullah, mamanya. Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga itu, enggan masuk surga. Ya, paman atau ani dakhalal jannata, orang yang dia taat kepadaku dia masuk surga. Paman asoni faqad apa? Barang siapa yang durhaka kepadaku, tidak taat kepadaku, sungguh dia tidak mau masuk surga. Menolak. Ya. Alhamdulillah. Ada juga ternyata orang seperti itu. Mungkin kita juga sudah termasuk yang seperti ini karena kita tidak mau ya hidup sesuai dengan tauhid asma wa sifat itu. Padahal kita sudah ngerti, sudah mempelajari, ya. Padahal kalau kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari tidak akan merusak diri kita, bahkan memperindah kualitas akhlak kita. Ya, sukses di dunia wal akhirat. Tetapi yang kita tempuh sebaliknya. Karena dua hal tadi, ada rasa sombong dan bangga, egois terhadap dirinya, gitu. Ada paham egoisme yang ada pada dirinya, utamakan dirinya kan gitu. Ya. Ya. Jadi bisa orang karena gengsinya yang sangat tinggi, merasa dirinya hebat, merasa dirinya lebih daripada yang lain itu ya. Maka kemudian dia tidak mau duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan saudara-saudaranya untuk ngaji, belajar Quran dan Sunnah. Ya, ada yang dia karena egonya yang sangat tinggi, dia termasuk orang yang kaya raya dan sebagainya. Masa orang yang kaya raya seperti ini kok kemudian harus disikapi atau bersikap sama seperti orang-orang yang miskin pinggir jalan itu kan. Ada kan itu.
Ya, ada yang karena merasa dirinya itu memiliki status sosial yang tinggi, kemudian dia malu berkumpul dengan kalangan sarungan, umpamanya seperti kupuan dan sebagainya. Ya banyak dalam konteks itu gitu loh. Ada yang karena dia pebisnis yang sukses gitu, waktu adalah uang bagi dia dan sebagainya, maka kemudian untuk berbuat atau beramal kebaikan yang tidak mendatangkan keuangan dan sebagainya itu dia akan merendahkan, mengecilkan, ya, tidak mau dia bergabung dengan orang-orang yang soleh untuk beramal soleh dan sebagainya, beribadah seperti apa yang dituntunkan oleh Allah, tidak mau dan sebagainya. Ya, naudzubillah, karena egonya yang tinggi tadi kan. Naudzubillah, karena bangga terhadap dirinya tadi kan gitu. Ya, masa saya orang yang cerdas, brilian, IQ paling tinggi se-Indonesia umpamanya saja harus kumpul dengan orang-orang yang idiot seperti itu. Nah, ini termasuk dalam kolom itu kan itu. Ya, nah kalau kemudian muncul pemikiran-pemikiran sejenis itu, maka kemudian ayat Allah harus mengingatkan kita tarik ayat Allah itu, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa. Ya, sehingga kemudian kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya termasuk orang yang bertakwa? Tidak. Oh, kalau begitu saya salah. Maka saya harus taubat kembali ke jalan yang benar tadi, agar mendapatkan jalan yang mudah tadi. Nah, apalagi dengan kesombongan yang ada di dalam dirinya itu ya, menjadikan dirinya itu senantiasa menolak kebenaran. Fatarul haq wa tunas, menolak kebenaran, merendahkan orang lain, dan itu naudzubillah. Ya, menolak kebenaran sendiri itu secara hakiki ya, akan menghancurkan tauhidnya, karena al-haqqu min rabbika dan fala takunanna minal mumtarin, kan itu ya. Yang sebenarnya kebenaran itu berasal dari Tuhan, mau tauhid caranya membuat kita bertauhid. Maka jangan sampai kita ragu-ragu kan itu, harusnya begitu, tetapi ya dia tolak karena kesombongannya dia. Dan muamalahnya hancur karena dia merendahkan orang lain, ya. Nah, kalau kita sudah punya sikap yang seperti itu, maka kemudian ya yang tertanam adalah syirik, bukan tauhid. Nah, karena dia syirik, maka kepada orang yang lebih kuat dia akan menjilat, kepada orang yang berada di bawah dia akan menginjak. Oh, seorang api iblis itu loh. Ya, karena tidak ada api iblis mempertahankan sombong dan bangga diri tadi, maka harus kita tinggalkan. Sekali lagi, kalau kita mempertahankan sombong walaupun sebesar darah tadi, dan juga rasa bangga diri, itu tidak memungkinkan tauhid akan tumbuh. Kita diberi usia 99 tahun, belajar Quran penuh Al-Asmaul Husna selama sebanyak 99 itu khatam dengan nilai A plus namanya gitu. Kemudian diulang lagi, dikasih usia 99 tahun lagi, belajar 99 Asmaul Husna, khatam dapat nilai A plus umpamanya, sampai 10 kali pun, kalau tidak mewarnai kehidupan kita sehari-hari, gagal dia. Tidak termasuk ulul albab, tetapi termasuk bagian dari syufaha, ya. Orang yang bodoh meskipun cerdas. Naudzubillah, cerdas kok bodoh bisa. Nah, maka tidak ada pilihan lain bagi kita semuanya untuk senantiasa ya melakukan introspeksi, mumpung ini berada di awal tahun baru gitu ya. Maka kita introspeksi, kita lakukan koreksi, apakah betul di dalam hati kita masih ada banyak kekotoran. Kita singkirkan satu persatu. Apakah betul di dalam hati kita masih ada kesombongan dan bangga diri. Kita hilangkan semua, kita korek, kita resiki betul. Kalau tidak kita korek, tidak terus kita resiki, sekali lagi sama sekali yang namanya tauhid tidak akan tumbuh, tetapi yang tumbuh justru syirik karena kita sudah menuhankan hawa nafsu. Dan ketika seseorang menuhankan hawa nafsu itu sudah dijamin oleh Allah, Allah akan menyesatkannya berdasarkan ilmunya. Ya. Dalam surat Az-Zariyat ya. Surat
apa namanya, Jasiyah ya. Jasiyah. Surat ke-45 ayat 23 itu sebagai ayat yang terakhir. Silakan. Quran surat Al-Jasiyah surat ke-45 ayat pinten Ustaz? 23 Di ayat 23. ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Tahukah kamu Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya. Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Apakah kamu, wahai manusia, tidak mengambil pelajaran? Ya, jadi kalau seseorang itu dia mempertuhankan hawa nafsunya, termasuk tadi sombong, bangga diri dan sebagainya. Tadi yang saya katakan itu hakikatnya sudah mempertuhankan hawa nafsu, gitu ya. Itu hakikatnya matanya sudah ditutup oleh Allah, hatinya sudah dikunci, pendengarannya juga disumpeli oleh Allah dan sebagainya, tidak mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu sendiri. Hakikatnya dia sudah disesatkan oleh Allah. Kalau Allah sudah menyesatkan, siapa yang bisa memberi petunjuk? Tidak ada. Kenapa kamu tidak mau berpikir kan itu? Mikiro, gunakan pikiranmu untuk keselamatanmu sendiri masing-masing kan gitu. Dalam bahasa umumnya kan seperti itu kan itu. Baik, jadi sekali lagi kembali bahwa kita belajar tauhid diri sampai 21 asma Allah, tauhid asma wa sifat sudah kita pelajari, tetapi kalau itu kemudian tidak kita lakukan proses internalisasi di dalam kepribadian kita, tidak kita amalkan, tidak kita yakinkan dan kita tidak amalkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada gunanya. Ya. Nah, supaya itu bisa masuk, melakukan proses internalisasi dalam diri kita, tauhid itu bisa tumbuh, maka kita harus menyingkirkan dua. Dari yang pertama adalah sombong, yang kedua adalah bangga diri, atau yang kedua adalah egoisme yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, mudah-mudahan senyampang dengan tahun baru kita melakukan introspeksi. Ayo kita introspeksi itu. Kalau memang ada kita buang, kalau tidak ada alhamdulillah. Berarti kalian sudah bagus. Kan?